Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Yang belakang bisa maju ke depan, yang kosong-kosong masih bisa diisi. Yang baru datang bisa langsung ke depan ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mulai ibadah hari ini. Alam semesta
siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mari teman-teman yang siap kita katakan amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Gasero. Dahsyat di tangan Allah. Gasero. Dahsyat di tangan Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan bertahta atas kita di tempat ini. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap melompat buat Tuhan? Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau sambut kedatangan di tempat ini Bapa. Dan kau bertahta atas setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Kami anak muda di tempat ini. Kami mau agungkan nama-Mu Bapa. Karena Kau adalah kami yang dahsyat Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, kelentur dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Saya mau dengar kemuliaan untuk Tuhan yang paling dahsyat di tempat ini, yang siap melompat untuk Tuhan. Belenggu dalam hidup kita telah dipatahkan oleh kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Kita siap untuk menerima kebangkitan dari Tuhan. pemilik kehidupan Yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran kami Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Amin. Lawatan-Mu menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Dan kami mau tinggikan nama-Mu. Yang sanggup dan bersama, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, kelentur dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Haleluya, beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Siap untuk menerima lawatan-Mu Bapa. Dan kami mau bangkit untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, kelentur dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Beri kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Siapa yang percaya kalau Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita? Amin. Setiap kita percaya kalau Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita.
Haleluya. Karena Tuhan sendiri telah berfirman dalam firman yang telah disampaikan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah orang yang percaya kepadanya dan tangannya yang selalu memegang hidup kita. Bahkan kalau kita nanti sampai jatuh pun kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Amin. Haleluya. Di setiap langkahku Tuhan, Kau menyertai. Biarkan lagu ini jadi doa kita. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkan.
percaya Bapa bahwa Kau adalah Tuhan atas kami Bapa. Dan kami mau berjalan Bapa dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kita mau ambil waktu sejenak saudara. Haleluya. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau sembah Dia di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Bila kita datang dengan kekhawatiran, bila ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup kita, kita punya Tuhan yang besar yang tak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita yang selalu memegang tangan kita. Haleluya Yesus, penyertaan-Nya yang selalu sempurna dalam setiap jalan langkah kita yang kita ambil. Bahkan sampai kita jatuh pun Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tangan-Nya yang kuat memegang hidup kita. Haleluya Yesus, kami mau sembah Engkau di tempat ini Bapa. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan lembut saudara. Biarkan lagu ini menjadi doa kita. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Damai di dalam jiwa Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya Bapa. Biarkan nyanyian ini Bapa menjadi doa kami Bapa, bahwa kami mau berjalan Bapa dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan sebentar kami anak-anak-Mu Bapa akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan kiranya Kau berkati setiap hati dan telinga kami Bapa yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Supaya setiap firman yang kami dengar Bapa dapat tertanam dan tumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar juga kami akan memberi Bapa. Tuhan kami mau kembalikan berkatnya dari Engkau Bapa, dan Kau berkati juga tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman.
akan memberikan persembahan. Oke, shalom teman-teman. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Shalom teman-teman. Kurang semangat lagi, shalom. Puji Tuhan, itu baru anak muda. Nah pada hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman pernah nggak kehilangan sebuah barang yang mungkin berharga banget buat teman-teman? Barang itu mungkin berharga bagi teman-teman dan itu hilang. Rasanya mungkin pasti aduh kita bingung carinya di mana. Kita pasti kayak nyesel, aduh barangku ini berharga pol tapi kok hilang gitu. Tapi kalau barang itu ketemu, barang kita ketemu, kita senengnya bukan main. Atau pernah enggak kita mempunyai teman atau saudara yang mungkin dia yang dulunya mengikut Tuhan, yang dia dulu percaya kepada Yesus, lalu di tengah perjalanan hidupnya, lalu mereka mulai meninggalkan Tuhan. Menjadi istilahnya anak yang hilang. Lalu kita dengar kabarnya, dia sudah terhilang lama dan akhirnya dia balik lagi mengikut Tuhan. Pasti sebuah kabar yang sangat bersuka cita. Karena anak yang hilang ditemukan. Nah, demikian juga ada sebuah perumpamaan yang sangat menarik di dalam Alkitab, di dalam Lukas 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, kalau kita baca di dalam kisah ini, kita melihat ada kronologi ceritanya. Kronologi cerita tentang anak yang hilang ini. Yang pertama adalah kejadian ini bermula dari anak bungsu. Jadi ada seorang ayah punya 2 orang anak sulung dan anak bungsu. Nah, yang anak bungsunya ini meminta harta warisan kepada ayahnya. Padahal seperti yang kita baca, ayahnya itu belum meninggal, bapaknya ini belum meninggal. Tapi anak bungsu ini sudah meminta harta warisan, meminta harta yang menjadi bagian miliknya. Bahkan di dalam ayat 12 dikatakan, "Bapak, berikanlah kepadaku," gitu. Jadi kita bisa bayangkan saja bahwa anak bungsu ini sudah seharusnya belum waktunya minta harta warisan. Terus dia mintanya dengan nada yang kurang sopan. Pak, kayak ono aku uwek Pak. Pokoknya aku kasih ono warisan Pak. Pokoknya apa yang menjadi harta milikku kasih no ke aku gitu. Aku mau pergunakan itu. Nah, seharusnya kalau anak bungsu ini benar, mungkin dia bisa ngomong atau ngerayu dulu bapaknya, Pak, aku ini butuh uang loh. Atau Pak, aku minta hartaku boleh enggak? Aku boleh enggak minta yang menjadi bagianku? Tapi enggak. Anak bungsu ini langsung to the point gitu ya, langsung, Pak, berikanlah apa yang menjadi bagianku, harta warisanku. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa anak bungsu ini sebenarnya kenapa sih kok dia minta harta warisannya sebelum waktunya tiba gitu ya. Karena ini merupakan sebuah gambaran di mana anak ini tidak mau berada di dalam pengawasan bapaknya lagi gitu. Jadi dia ingin hidup bebas tanpa terikat, tanpa harus diatur-atur oleh bapaknya. Nah makanya kenapa anak bungsu ini meminta harta warisannya. Bukan hanya itu saja, ketika dia sudah tidak sopan kepada bapaknya, dia meninggalkan rumah lalu dia hidup berfoya-foya. Berfoya-foya, menghabiskan seluruh harta yang dia punyai. Bahkan kalau kita baca,
anak bungsu ini pergi ke tempat pelacuran. Pokoknya hidupnya udah nggak bener deh. Udah hidup berfoya-foya, menghabiskan harta miliknya. Dia tidak memikirkan hari depannya kayak gimana. Dia nggak pikirkan nanti aku dapat harta segini aku kelola gimana ya. Tapi enggak, dia hanya mementingkan kesenangan dan kenikmatan saat itu juga. Lalu yang selanjutnya, setelah dia menghabiskan seluruh harta miliknya, lalu terjadilah kelaparan di seluruh negeri itu. Dan anak bungsu ini jatuh, miskin, melarat, bahkan dikatakan sampai dia harus menjaga babi gitu. Bahkan ketika dia lapar, dia nggak ada yang kasih makan. Nggak ada yang berikan makanan kepada anak bungsu ini. Jadi kita bisa melihat ya, yang tadinya dia hanya memburu senengnya tok, dia menghabiskan seluruh hartanya tok yang mungkin itu hanya beberapa waktu aja, lalu hidupnya terbalik 180 derajat. Dia menjadi melarat, miskin, dia menjadi penjaga babi, bahkan dia kelaparan, dia nggak dikasih makan. Sungguh nasib yang tragis gitu ya. Tetapi kita bisa melihat di dalam keadaannya yang demikian, di dalam keadaannya yang mungkin sepertinya mengenaskan, disitulah titik balik pertobatannya dia. Kalau kita baca di dalam ayat 17 sampai 19 dikatakan seperti ini. Ini kunci pertobatannya anak bungsu ini ya. Ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh anak bungsu ini, dia menyadari keadaannya. Keadaannya yang rasanya mengenaskan. Ya ampun iya ya, di rumah Bapakku orang upahan aja terpelihara dengan baik. Nah sedangkan aku ini loh anaknya Bapakku, anaknya Bapak, tapi hidupku sekarang astaga sungguh mengenaskan. Kunci yang pertama yang dialami oleh anak bungsu ini adalah ia menyadari keadaannya. Demikianlah juga kita. Jika kita semua orang berdosa. Kita semua pernah melakukan dosa. Dan ketika kita memutuskan untuk bertobat, kunci pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyadari keadaan kita. Keadaan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang istilahnya tidak layak di hadapan Bapa. Menyadari keadaan kita di mana hidup kita penuh dosa. Nah setelah itu yang kedua, yang dilakukan oleh anak bungsu ini di dalam ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah kunci yang kedua adalah yang dilakukan oleh anak bungsu ini ketika dia sudah menyadari keadaannya, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Bahkan yang selanjutnya, bukan hanya itu, bukan dia hanya pergi kepada bapaknya, tetapi dia mengaku bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia telah berdosa terhadap bapaknya. Ini yang juga yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah menyadari keadaan kita bahwa kita manusia berdosa, bukan hanya berhenti di titik itu aja. Tetapi marilah kita datang kepada Bapa, kepada Allah, mengaku atas setiap pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan juga anak bungsu ini di dalam ayat 19, dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, jadi ketika dia sudah menyadari keadaannya, lalu dia sudah memutuskan untuk datang kembali ke bapaknya, dia mau mengaku bahwa dia telah berdosa,
Yang selanjutnya adalah dia tidak pakai alasan. Dia tidak memperingankan apa yang sudah diperbuatnya. Tetapi dia katakan, aku ini loh gak layak. Dipanggil anak bapak tuh gak layak. Bahkan kalau bapak mau jadikan aku seorang upahan saja, ya gak apa-apa, aku terima. Dia gak menuntut gitu, gak menuntut bahwa dia setelah diampuni lalu dia menuntut hak istimewanya kembali sebagai seorang anak, enggak. Tetapi dia benar-benar melakukan itu karena dia menyadari bahwa dia telah berdosa. Dia enggak layak, bahkan disebut anak bapa, dan dia tidak menuntut atau dia tidak memperingankan masalahnya. Mari kita sama-sama belajar bahwa di dalam kehidupan ini mungkin seringkali kita melakukan dosa kepada Tuhan. Kita melakukan banyak sekali pelanggaran, tetapi milikilah hati, memilikilah respon, yaitu ketika kita sudah melakukan dosa, kita sadar. Kita sadar bahwa, oh iya ya, ngapain ya aku ngelakuin ini ya? Ngapain ya aku kok melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita sudah sadar akan hal itu, datang sama Tuhan. Tuhan gak jauh, kita tinggal doa saja sama Tuhan. Kita doa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan sampai sudah kita nih melakukan pelanggaran, kita sudah melakukan dosa, lalu kita masih banyak alasan kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan aku kan berbuat dosa kan demi kebaikan. Aku kan bohong ini demi kebaikan. Aku kan nyontek kan demi nilai ujianku bagus. Jadi ya enggak apa-apa lah ya Tuhan ya. Pokoknya aku minta ampun deh, tapi kan ya pokoknya gitulah Tuhan. Aku kan melakukan ini untuk kebaikanku dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, milikilah sikap hati yang benar. Bahwa kita benar-benar dari hati kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan sebisa mungkin kita berjuang untuk kita tidak melakukan hal itu lagi. Kita ingin terus menyenangkan hati Tuhan, ingin terus melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Jadi itu kunci pertobatannya di mana dia bisa berbalik kepada Bapa. Lalu yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih respon bapaknya terhadap anak bungsu ini yang tadi sudah kurang ajar, yang tadi sudah meninggalkan rumah, hidup berfoya-foya, menghabiskan hartanya. Kalau kita baca di dalam ayat 22 sampai 24, dikatakan bahwa bapak ini tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat anak bungsu ini dari kejauhan, tergeraklah hati bapak ini oleh belas kasihan. Jadi ketika tergerak oleh belas kasihan, bapak itu segera datang menghampiri anak bungsu ini. Yang dilakukan apa? Menghampiri anak bungsu ini, merangkulnya, menciumnya. Kita bisa bayangkan bahwa kok bisa ya? Padahal anaknya ini sudah menyakiti hatinya. Sudah kurang ajar terhadap bapaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapaknya ini? Mungkin bapaknya ini lagi jalan-jalan, dia menantikan anak bungsu ini kapan ya anakku pulang ya. Dan ketika dia lihat anak bungsunya ini, dia mengenali anaknya yang kita bisa melihat gambaran bahwa kehidupan anak bungsu ini melarat, dia harus menjadi penjaga babi. Kita bisa melihat modelannya seperti apa, lusuhnya seperti apa. Tetapi bapaknya tetap bisa mengenali anak ini. Tergerak oleh belas kasihan, dia datang menghampiri anak ini, mendapatkannya, merangkulnya, menciumnya. Bukan dengan ketika anak bungsu ini datang ya, bapak ini enggak cuek-cuek, bapak ini enggak syukur makane, jangan kamu tuh kualat sama orang tua.
ya gini nih akibatnya nih, ya rasakno dhewe. Enggak seperti itu. Bapak itu juga nyuruh bahwa anak ini kamu harus cium kakiku sik baru tak ampuni. Enggak. Seketika itu juga ketika bapak ini melihat anaknya, dia lari menghampiri anak ini, merangkul dan menciumnya. Dan bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh bapak ini. Bapak ini memberikan jubah yang terbaik. Disuruhnya orang upahnya untuk mengenakan cincin dan sepatu kepada anak bungsu ini. Bukan hanya itu saja, bapak ini menyuruh orang-orang upahnya untuk apa? Menyembelih lembu tambun untuk apa? Mengadakan pesta penyambutan anak bungsu ini datang kembali ke rumah. Ketika saya mikir-mikir, wih kok bisa ya? Dan saya mulai merenungkan bahwa seperti itulah kasih Tuhan terhadap kita. Kita yang di dalam keadaan berdosa, kita seberdosa apapun, Tuhan masih mau tuh nerima kita. Tuhan masih mau dengan tangan terbuka menerima kita datang kembali kepadanya. Bahkan Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Nah inilah yang dilakukan oleh di dalam perumpamaan seorang anak yang hilang ini. Bapak ini menunjukkan kasihnya yang begitu besar terhadap anak bungsu ini walaupun dia sudah melakukan pelanggaran, dia sudah menyakiti hatinya. Nah di dalam kisah ini kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama kasih Bapa ditunjukkan melalui pengampunan dan pemberian yang terbaik. Jadi bukan hanya saja pengampunan yang diberikan, penerimaan yang diberikan, tetapi Bapa juga tetap memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan bahwa kita ini sebenarnya manusia berdosa, kita nggak layak terima pengampunan, tetapi Tuhan mau untuk mengampuni kita. Dan bukan hanya saja itu ketika kita sudah melakukan dosa, Tuhan masih mau menerima kita. Bukan berarti ketika kita sudah melakukan dosa, terus Tuhan katakan, oh tak kutuk kamu ya, kamu sudah melakukan banyak dosa, kamu tak kutuk. Enggak. Kalau kita renungkan ya, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak sih dosa yang sudah kita perbuat? Tetapi apa sih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Apakah rancangan kegagalan yang diberikan Tuhan kepada kita? Apakah hal-hal yang buruk yang Tuhan berikan kepada kita? Walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa? Enggak. Tuhan tetap memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan masih memelihara kita sampai detik ini. Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan kepada kita. Tuhan memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita. Itu merupakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pengampunan Dia berikan. Pemberian yang terbaik di dalam kehidupan kita Dia berikan. Jadi inilah kasih Bapa yang ditunjukkan kepada kita semua. Melalui pengampunan dan Bapa tetap memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang kedua dari perumpamaan ini, kita mau belajar bahwa jangan pernah mempermainkan kasih Bapa. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi setelah kita menerima kasih Bapa, setelah kita menerima pengampunan daripada Tuhan, kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan, yang kita harus lakukan adalah jangan pernah mempermainkan kasih Bapa. Jangan sampai menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus menjadi orang-orang yang tobat kumat, gitu aja. Kita sudah tahu nih, kita dosanya di ini, kita minta ampun, lalu besoknya lagi kita lakukan di hal yang sama lagi. Besoknya lagi kita
minta ampun lagi, terus kita melakukan di hal yang sama lagi. Kita nggak belajar bagaimana caranya kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang dosa kita diampuni oleh Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa ada konsekuensi dosa yang harus kita dapatkan juga. Entah itu mungkin sanksi moral, entah itu mungkin kita kehilangan kepercayaan dari orang, atau mungkin kita kalau kita melakukan tindak pidana kita akan dihukum penjara dan lain sebagainya. Ada konsekuensi dari setiap dosa yang kita lakukan. Maka dari itu memang benar bahwa kasih Allah tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Pengampunan Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Ketika kita setiap hari minta ampun sama Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang akhirnya enggak bijaksana dalam menyikapi kasih dari Bapa. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang istilahnya enggak tahu malu banget nih. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, tapi kita masih tetap aja mempermainkan kasih dari Tuhan. Berarti kita menjadi anak-anak Tuhan yang istilahnya bebal, enggak tahu malu. Atau bisa dikatakan bahwa hati nurani kita udah tumpul gitu. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam hari sehari untuk mengambil keputusan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dan jika kita tergoda untuk melakukan dosa, minta Roh Kudus untuk ingatkan kita. Terus ingatkan kita. Karena kalau dengan kemampuan kita sendiri, ya kita nggak mampu. Pasti kita akan cenderungnya jatuh ke dalam dosa terus-menerus. Tetapi ketika kita meminta pertolongan dari Roh Kudus akan memampukan kita. Di dalam hati kita pasti ada yang berbicara, kalau aku ngelakuin kayak gini, aku gak menyenangkan hati Tuhan loh. Kalau aku ngelakukan kayak gini, ya ampun dosa loh. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Agar apa? Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang gak mempermainkan kasih daripada Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan sambil melihat video. Ini sebuah ilustrasi ya. Jadi seorang bapak mempunyai seorang anak perempuan. Ketika anaknya ini lahir, dia membuat janji untuk terus menyayanginya dan merawatnya sampai selama-lamanya. Bapak ini mengasihi gadis ini, anaknya. Bapak ini merawat, memperhatikan, mengasihi, sampai anaknya tumbuh dewasa. Namun suatu hari, ayah ini kaget. Karena apa? Anak yang dikasihnya hamil, di luar nikah tentunya ya. Ibunya nyuruh tetap tenang ya. Dalam pikiran ayahnya, dia pengen sekali mukul anaknya. Karena saking marahnya, saking jengkelnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia memeluknya, dia tetap mengasihinya, menerimanya. Dia mengingat kembali bagaimana dia merawat, mengasihi anak ini. Dan yang luar biasanya adalah bapak ini katakan, aku mengasihimu dan bayi yang ada dalam kandunganmu.
Bapak ini ingat janji yang pernah dibuat. Untuk apa? Untuk mengasihi dan merawat anak ini sampai selama-lamanya. Kita bisa melihat ya, seperti itu loh kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita ini manusia yang gak layak, berdosa banget. Bahkan kalau Tuhan pun bisa marah, ya dia akan marah sama kita. Karena saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Tetapi apa? Ketika kita sudah melakukan dosa itu, Tuhan masih mau menerima kita. Menerima kita dengan tulus. Dengan sangat tulus. Dan Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Sekalipun kita orang-orang yang berdosa. Mari saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berterima kasih buat pengampunan yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Buat kasih-Nya Tuhan yang tidak terbatas. Buat pengampunan yang Tuhan selalu beri dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Saya undang teman-teman untuk berdiri, kita menyanyikan lagu ini dari awal sebagai doa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Mari kita ingat kasih-Nya Tuhan, pengampunan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Betapa besar. Kami mau berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan beri. Terima
Lebih sungguh lagi kita mau katakan betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Lebih sungguh lagi kita mau sama-sama katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini, kita mau sama-sama selidiki hati kita. Kita mau ingat kembali betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau ingat kembali bahwa sekalipun kita manusia yang berdosa, Tuhan tetap memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pada hari ini, jika di dalam hati kita, jika di dalam hidup kita masih ada dosa-dosa yang membelenggu kita, saat ini kita mau datang hampiri Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku orang yang telah berbuat dosa ini. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa yang kuperbuat. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Kita mau sama-sama datang hampiri Tuhan. Kita mau sama-sama datang untuk memutuskan hidup, untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Meminta ampun atas setiap pelanggaran dosa yang kita perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah momen kali ini menjadi momen perjumpaan teman-teman dengan Tuhan. Momen perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita benar-benar merasakan bahwa
Pengampunan itu mengalir di dalam hidup kita. Pengampunan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita sanggup mengubahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saat ini kita mau datang hampiri Tuhan. Kita mau meminta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Ini hati kami. Ini jiwa kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami mau berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengampunanmu, buat anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan buat pengampunan yang Tuhan beri, buat anugerah yang Tuhan beri, buat kasih setia yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu. Kami mau hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ramalala Sikyalala ya Marada Sikyalala Marada. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Ini hati kami. Ini jiwa kami. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang selalu Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandangi hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak, ini hidup kami masing-masing. Kami sadar bahwa di dalam hidup kami seringkali melakukan pelanggaran dosa. Kami seringkali mengecewakan hati-Mu. Kami seringkali menyakiti hati-Mu. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, ampuni kami. Kami mau datang kepadamu dengan kerinduan kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama berkomitmen di hadapan-Mu.
bahwa hidup kami, hidup yang sudah diampuni Tuhan. Hidup yang sudah menerima pengampunan dan anugerah daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam-Mu. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup untuk mempermuliakan hati Tuhan. Biarlah melalui hidup kami banyak orang-orang yang dimenangkan. Biarlah melalui hidup kami banyak orang-orang yang dapat diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah selesai mendengar firman-Mu, tetapi Roh Kudus memampukan kami di dalam hari-hari kami untuk kami terus setia menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi Roh Kudus memampukan kami. Bahkan di dalam hari-hari ke depan, ketika kami tergoda oleh dosa, ketika kami tergoda oleh pencobaan-pencobaan, Roh Kudus ingatkan kami, Roh Kudus kontrol hati kami, Roh Kudus tolong kendalikan hati kami, hidup kami, supaya kami ingin terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus juga memberkati setiap kami, anak-anak muda-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati hidup anak-anak muda-Mu, Tuhan menjadikan hidup mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Bahkan di dalam sekolahnya, di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan tetap sertai dan pimpin mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kami sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.